warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada semua? Ada semua, Bu. Alhamdulillah ada semua. Oke, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan. Nah, kita dapat hadir di sekolah kita ini untuk mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh anak ibu menjadi bekal untuk hari siapa yang membuat untuk dunianya seolah-olah dia hidup selamanya, ya. Jadi carilah ilmu bekal untuk kita selama untuk hidup di dunia. Dan ibu minta tolong pada ketua, tolong siapkan. Mari kita berdoa. Siap. Berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita baca surat pendek dulu. Baca surat Al-Fil. Kita baca taklim dulu. Silakan nanti tulis namanya masing-masing. Tulis namanya. Oke, tulis namanya. Silakan tulis nama masing-masing. Silakan jawab sendiri, ya. Jangan usah bantuan teman. Silakan jawab sendiri. Oke. Rekan bisa mengikuti. Silakan. Boleh di atas, boleh di bawah. Silakan jawab menurut kemampuan kamu. Gak usah tanya teman. Nah, silakan juga dijawab masing-masing lembarannya. Siapa yang cepat yang selesai lebih awal, nah akan kasih nilai yang tinggi ya. Oke.
Kau siap kau aku. Mana centeng aku? Mana? Namanya udah kan? Ada tahu mana dia? Bagi enggak, bestu, sama. Ayo, lihat Anida. Nah, gambar di depan menunjukkan gambar apa? Satu, wujud. Nah, hari ini kita mempelajari tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajaran kita. Baca pembelajaran kita yang pertama. Coba baca siswa. Menjelaskan tata cara syukur dan tilawah. Ya. Yang kedua coba baca murid. Mana berapa dah kepalanya nak? Oh. Menjelaskan prinsip usaha Ya. Yang ketiga coba baca Akbar. Boleh Akbar baca. Mempraktekkan sujud sawi, syukur dan tilawah. Ya. Terakhir di pembelajaran kita Pak. Sami. membuat tata cara panduan melakukan teknik tersebut. Tuh, jadi pembelajaran kita hari ini menjelaskan tata cara sujud sawi, sujud syukur dan tilawah sampai pada membuat tata cara panduan melakukan ketiga sujud. Ketiga sujud itu apa? Sujud apa saja? Sujud syukur, sujud sawi, ya apa lagi? Tilawah. Sujud tilawah. Good. Oke, kita lihat dulu sujud sawi. Apa itu sujud sawi? Sujud sawi adalah sujud yang dilakukan bila seorang lupa dalam melakukan hal-hal dalam sholat yang masih terhitung sunnah bukan rukun atau ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat kurang atau lebih. Anak itu Arman atau yang lainnya udah pernah melaksanakan sujud sawi ini? Belum. Kalau dalam sholat hanya itu ada yang ragu nggak dengan sholatnya? Dia sholat ragu nggak? Ada. Apa yang pernah anak lakukan? Apa yang pernah ibu lakukan? Gimana yakinnya apa? Misalnya apa? Sholat maghrib 3 rakaat. Jadi Akbar yakinnya berapa rakaat baru? Baru 2. Berarti ditambah 1 rakaat lagi. Nah, benar itu yang dilakukan seperti itu Akbar. Ya, yang lainnya kalau bisa melihat ke ibu, bisa kita lanjutkan. Nah, benar yang dilakukan Akbar. Akbar ragu dia itu sholat maghrib, ragu dia. Dalam sholat itu udah 3 apa 2 ya? Yakinnya Akbar itu 2. Nah, kemudian dia menambahkan 1 rakaat. Benar melakukannya seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Kalau ragu dalam sholatnya, ada yang pernah mengalami? Ada. Sholat isya. Jadi gimana kuliah beratnya? Nah, ini 3. Nah, jadi ditambah 1 lagi ya. Benar itu yang dilakukan oleh murid. Boleh bisa bergantian caranya nak? Dengar kan tadi penjelasan dari Akbar sama Khadijah. Kalau kita ragu sholat berapa rakaat baru sholat kita. Nah, jadi baru misalnya isya 4 rakaat, kita ragu sudah 4 kita 3, yakinnya kita baru 3. Jadi nampaknya kalau isya berapa rakaat? 1 rakaat lagi. Ya, bagus anak ibu, berarti udah bisa melaksanakannya. Nah, jadi ini kalau nah, contoh hal yang sering dilupakan dalam sholat itu menggantikan dengan sujud sawi adalah doa membaca doa kunut atau doa belum melaksanakan tahiyat awal. Doa kunut ada yang tahu? Itu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah, ya, yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah pada waktu sholat subuh. Jadi pada rakaat keduanya setelah
dari ruku. Tahu gerakan ruku nah Ibu? Nah, apa yang baca ruku itu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah itu iktidal kembali dari ruku. Kemudian bacaan waktu itu waktu iktidal itu, setelah itu baru baca doa kunut ini. Ya, doa yang dibutuhkan waktu Nabi mengalami kesulitan dalam berperang atau melawan musuh, ya. Ataupun kita saat ini juga sering melaksanakan doa kunut. Gimana ketika kita minta bantuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sujud sahwi. Nah, ini tadi sudah benar katakan anak itu. Sujud sahwi ini hukumnya adalah apa hukum sujud sahwi rekan? Apa hukumnya sujud sahwi itu? Hukumnya. Nah, makanya simak dulu, jangan hanya baca cerita aja. Nah, biasakan mendengar. Nah, sujud sahwi itu apa hukumnya? Sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Boleh dilaksanakan, boleh dilaksanakan di dalam, boleh juga tidak dilaksanakan. Sujud sahwi itu boleh dilaksanakan di dalam sholat, juga boleh di luar sholat. Kalau di dalam sholat, kita rabu berapa jumlah rakaatnya, kita udah tadi melaksanakannya, kemudian sebelum salam, setelah takbir akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian kita sujud. Nah, sujud. Kemudian duduk, kemudian baru salam. Ya, itu sebelum dalam gerakan sholat. Kemudian kalau setelah sholat, setelah salam kanan, salam kiri, nah kemudian laksanakan sujud. Nah, kemudian kita lihat, nah ini bacaan yang baca untuk sujud sahwi. Apa bacaannya? Nah, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la yanamu wa la yadurru. Apa artinya itu, Abi? Ya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, itu kita baca waktu apa itu? Bacaan ini dibaca waktu apa? Waktu melaksanakan sujud sahwi. Nah, tuh. Kemudian sujud tilawah. Yaitu sajadah. Sujud yang dilakukan ketika kita mendengar dan membaca ayat sajadah. Nah, ayat sajadah itu ada kalau di dalam Al-Quran pernah masih baca Al-Quran kan yang apa? Masih kan? Nah, di dalam Al-Quran itu tertulis itu sajadah. Pernah melihatnya? Dia tertulis di pinggirnya itu. Nah, nanti kita cari sama-sama, ya. Jadi kalau setelah membaca itu dia ada tanda sajadah di pinggir Al-Quran itu. Nah, jadi maka di setelah itu dianjurkan untuk sujud. Nah, sujud tilawah ada yang dikerjakan di luar sholat dan ada yang dikerjakan di dalam sholat. Nah, sujud tilawah itu di luar sholat dikerjakan ketika membaca ayat sajadah atau mendengar orang membaca sajadah dengan syarat bila orang yang membacanya bersujud, kita juga ikut sujud. Jadi apa tadi ayat sajadah itu? Sujud tilawah itu? Nah, sujud yang dibaca apabila mendengar ayat. Nanti tulisnya nanti kasih kesempatan tulis. Kemudian ini yang dibaca waktu sujud sajadah ini. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sajadah wajhiyatil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Masih banyak kurang yang lancar untuk membacanya. Nanti kita perlancar bacaan Al-Qur'annya. Mau? Siapa yang mau ingin menambah ilmunya? Kita menambah ilmunya. Nah, syukur. Ada nggak yang pernah berniat apa? Ada nggak yang kalau saya nanti ya kira sujud syukur ini
Ada yang bisa mencontohkan? Lagi menggunakan soal. Ada di antara yang Aman, Bu. Sekarang Bu bisa bicara dalam Bu. misalnya, Adalah kamu menang, Bu. ya kita menang, dapatkan piala, kemudian kita melaksanakan sujud syukur. Ya bagus, semua itu. Ada lagi pendapat yang lain? Atau terhindar dari musibah katanya juga. Nah, apa contohnya? Nah, kita kemalaman atau ada kecelakaan, misalnya mobil kecelakaan, kita melewati itu, kita terhindar dari kecelakaan tersebut. Maka kita laksanakan juga sujud syukur. Ada lagi yang lain? Pendapat? Nah, apa yang dibaca waktu sujud syukur ini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang dibaca waktu sujud syukurnya. Nah, hikmah sujud tuh di masing-masingnya ada dua yang dijelaskan. Sebenarnya banyak itu hikmahnya. Sujud sahwi dilakukan untuk menutupi dan memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang terjadi di dalam sholat. Ya. Kemudian meningkatkan kesadaran, meningkatkan kita untuk lebih khusyuk, lebih konsentrasi lagi untuk melaksanakan ibadah. Itu hikmah sujud sahwi. Kemudian hikmah sujud tilawah. Sebagai bentuk penghormatan terhadap kebesaran Allah yang disampaikan melalui ayat-ayat khususnya atau ayat ibadah. Kemudian mengajarkan kita untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah yang termuat dalam Al-Quran. Ya, hikmah sujud syukur. Apa hikmah sujud syukur? Sebagai bentuk yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat besar dan nikmat setiap hari. Hari ini anak itu sudah mendapatkan nikmat dari Allah, dari Tuhan. Ada? Apa yang coba sebutkan? Masih apa? Masih bernyawa, ini tuh suatu nikmat bukan oleh Allah. Bagus. Yang lain? Biar baik dasar kesehatan. Nah, masih diberi kesehatan, ya. Dikasih lihat uang jajan nggak sama orang tuanya tadi. Nah, itu juga merupakan nikmat dari Allah, baik besar maupun kecil. Siapa yang bersyukur kata Allah kepadaku akan ditambahkan nikmat. Tapi siapa yang ingkar kepada Allah, angkat bersyukur dia dikasih orang tuanya jajan sekiannya. Nah, berapa? Mendongkol dia. Nah, makanya harus bersyukur. Nah, oke. Nah, diskusi. Nah, silakan balikan mejanya menghadap ke teman-temannya. Diskusi tesnya. Silakan diskusikan. Ya. Nah, yang kelompok di sana kelompok apa tadi nak? Kelompok tilawah. Ini tilawah ya. Ini kelompok sujud sahwi. Ini kelompok sujud syukur. Pertama tulis pengertian nanti. Jadi kamu nanti bagi tugas sama teman-teman kamu. Ini nulis pengertiannya aja. Ini nulis nanti apa yang dibaca. Ya. Kalau nggak apa nanti dibacakan aja. Kemudian kapan untuk dilakukan sujud tersebut. Nah, kemudian tulis hikmahnya. Boleh satu ditulis hikmahnya. Hikmah dari sujud tersebut. Paham tugasnya? Silakan kemudian nanti ini. Silakan lagi. Siapa yang cepat siap? Nanti boleh ditulis ke depan, ditempelkan ke depan. Nanti kelompok itu yang mengisi duluan, ya. Dulu. Tunggu untuk nulisnya nanti, bukan waktu. Silakan dibagi sama teman-temannya. Ini tulis pengertiannya, ini tulis apa yang dilakukan, ini apa yang dibaca. Nah ya, bagi tugas, sudah cepat ditempelkan nanti ke depan. Pulang kertasnya. Ya, bagi tugasnya. Oh, tunggu, ini baru lagi semuanya bermanfaat, sabar ya. Sama. Ini tulis saja pengertiannya. Baca tadi pengertian, kemudian apa yang dibaca, kapan dilakukan, kemudian hikmahnya. Tulis satu aja.
Pertanyaannya apa? Nah, tulis pengertiannya. Nah, silakan tadi masih bagi tugas pengertiannya, bagi tugas atau pengertiannya. Iya, saya kasih setelah itu siapa yang sudah dibuat, kira-kira lakukan. Tapi gimana, bukan? Ya, tempel lagi. Apa? Soalnya kan belum ada ganti pengertiannya, siapa yang tulis, apa yang baca. Oh, itu mah, tapi lewat Oh, ini yang tadi nomornya. di atas mana? Apa? Udah, kalau yang ini pengertian itu yang ada itu mah. Pengertian itu. Silakan tempelkan. Di kolom mana ini keluar ini? Nomor berapa nih? Kita kelompoknya. Ah, bagus. Kita tempel lagi. Apa pengertian ini? Nomor 1 dulu. Oke, silakan dulu aja tempat masing-masing. Kelompok tujuh sapi udah siap semuanya. Kelompok ini tilawah udah siap semuanya. Belum? Ya. Karena beberapa siap yang mungkin gitu, berarti baru dua siapnya ya. Berarti yang siap pertama adalah kelompok sujud sapi. Bu, itu apa? Boleh tulisan arahnya, boleh tulisan artinya. Baca silakan. Ya. Ya, artinya. Oke, kelompok boleh kelompok berarti kelompok sujud sapi yang siap keluar silakan dibaca. Jadi yang apa yang siap pertama siap adalah sujud sapi, kemudian sujud tilawah, kemudian baru sujud syukur. Oke, silakan kelompok sujud sapi untuk membacakan apa yang sudah dituliskan tadi atau dicari ke kelompok, silakan dijawab. Silakan. Iya. Tapi adalah sujud yang dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal atau atau ragu dalam mencegah dilakukan Ya. Kemudian apa lagi yang dibaca? Nah, kalau nggak lagi dibaca, kapan itu dilakukan? Kapan itu dilakukan sujud sawi itu? Itu saya sujud syukur. Kemudian coba sujud sawi. Apa itu namanya? Kalau saja sujud sawi. Ya. Sekarang sujud tilawah yang siap semua. Sujud tilawah apa pengertian sujud tilawah? Silakan bacakan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ya, kapan itu dilakukan sujud sawi itu? Sujud tilawah itu? Kapan itu dilakukan? Yang dibacanya siapa yang dibaca? Iya, kapan dilakukan Oh, sujud tilawah itu? Nah, jadi ini jawabannya apa? Tilawah itu? Nah, kapan dilaksanakan sujud tilawah itu? Kita mendengar ayat-ayat sajadah ya. Nah, kemudian yang terakhir tulis satu hikmahnya saja.
Kapan dilakukan apa? Tapi sujud syukur. Nah, kapan dilakukan? Setiap kita merasa Mendapatkan nikmat dari Allah dan terhindar dari musibah.